kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang model jaringan laba-laba. Baiklah, untuk untuk menjelaskan yang pertama tentang pengertian jaringan laba-laba, yaitu saudari Rosenit. Untuk menjelaskan materi tentang karakteristik jaringan laba-laba, yaitu saudari Skedila. Dan untuk kelebihan dan juga kelemahannya saya sendiri, yaitu saya Reto Harahap. Dan juga untuk menjelaskan bagian langkah-langkahnya, itu saudari Rizkawa Fitri. Dan juga untuk menjelaskan materi bagian penerapan model, yaitu saudari Rita Julian. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang karakteristik model pembelajaran web-based. Yang pertama yaitu berpusat kepada siswa, yaitu guru memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung, yaitu siswa diharapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, yaitu pembelajaran yang diserahkan kepada pembahasan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep diri berbagai mata pelajaran. Maksudnya menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Yang kelima, bersifat fleksibel. Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan bakat siswa. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kelemahan dari model jaring laba-laba. Di mana yang pertama, kelebihan dari model jaring laba-laba adalah adanya faktor motivasi yang dihasilkan dari penyeleksi tema yang diminati. Yang kedua yaitu
model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan guru yang belum berpengalaman mengajar. Yang ketiga yaitu model ini memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Yang keempat yaitu memberi kemudahan bagi siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan yang saling terikat. Yang terakhir yaitu yang kelima, siswa dapat dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dari ide yang berbeda dapat saling berhubung. Adapun kelemahan dari model jaring laba-laba yaitu ada 4, di mana yang pertama yaitu langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba adalah menyeleksi tema. Yang kedua yaitu adanya kecenderungan dalam merumuskan suatu tema yang dangkal, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum sehingga kurang bermanfaat bagi siswa tersebut. Yang ketiga yaitu dalam pembelajaran guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep yang telah disampaikan kepada siswanya. Yang terakhir yaitu yang keempat, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan model web-based. Dengan penerapan pembelajaran terpadu model web-based yang menggunakan pendekatan tematik di sekolah dasar akan sangat membantu siswa karena sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan atau holistik. Langkah-langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu dengan model jaring laba-laba yaitu 1. Mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. 2. Mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakan dalam jaringan tema. 3. Mengidentifikasikan indikator pada siswa kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Selanjutnya 4. Menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. 5. Menyusun rencana kegiatan mingguan. 6. Menyusun rencana kegiatan harian. Selanjutnya adalah penerapan model web-based atau jaring laba-laba. Pembelajaran terpadu menggunakan model web-based dimulai dengan menentukan tema. Sebagai contoh tema yang sudah ditentukan bersama adalah lingkungan. Dari tema ini dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-subtema yang ada pada beberapa mata pelajaran. Misalnya yang mata pelajaran IPA, subtemanya adalah mengenal berbagai bentuk, energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajarkan tentang macam-macam bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi cahaya kita manfaatkan sebagai penerangan saat kita belajar dan lain-lain. Selanjutnya adalah pembelajaran matematika dengan subtema mengenal bangun datar. Siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar, misalnya ban sepeda kita berbentuk lingkaran, buku tulis berbentuk persegi, penggaris berbentuk persegi panjang, dan seterusnya. Selanjutnya dalam pembelajaran PKN. Subtema adalah tenggang rasa, kedisiplinan. Siswa diajarkan tentang bagaimana cara manusia bersikap dan bertingkah laku sebagai makhluk sosial, seperti sikap tenggang rasa dan bekerja sama dengan orang lain. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, subtema membuat ringkasan. Siswa menceritakan dengan kata-katanya sendiri tentang bentuk-bentuk energi dan bentuk bangun datar yang kita jumpai di lingkungan sekitar. Selain contoh tersebut, kita juga bisa menerapkan model ini dengan mengingatkan kompetensi dasar yang ada sebagai contoh berikut.